Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nur Aisyah, Fardiawan, Yunida Trimarvitasari, Nur Hafifah Dewi, Bekti Isnaini, dan Ika Restina. Kami akan mempresentasikan materi tentang sintesis protein. Sintesis protein adalah proses penerjemahan informasi yang ada pada DNA atau sumber materi genetik yang mengkode asam-asam amino sehingga menjadi rantai peptida atau rantai protein. Selanjutnya, gen diubah menjadi protein melalui proses transkripsi dan translasi. Selanjutnya ada pengertian transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah suatu proses di mana informasi genetik yang terdapat pada DNA dikopikan kepada mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Untuk yang translasi adalah proses di mana informasi urutan triplet atau 3 basa nitrogen pada mRNA dipakai untuk menentukan urutan-urutan asam amino pada suatu protein yang akan dibentuk. Selanjutnya ada perbedaan sintesis protein pada prokariotik dan eukariotik. Yang pertama, RNA polimerase. Jadi pada prokariotik dan eukariotik ini berbeda. RNA polimerase pada eukariotik bergantung pada tahapan proses transkripsi atau faktor-faktor transkripsi. Pada eukariotik hanya terdapat satu RNA polimerase, sedangkan pada prokariotik terdapat RNA polimerase yang kompleks atau polisom. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan modifikasi mRNA, yaitu transkripsi RNA pada prokariotik dimulai dari gen pengkode protein langsung dapat digunakan sebagai mRNA, sedangkan pada eukariotik RNA ini terlebih dulu harus mengalami proses tambahan dan dimodifikasi dengan berbagai cara untuk menghasilkan mRNA yang fungsional. Proses tambahan tersebut terdiri dari transkripsi yang menghasilkan pra-mRNA dan pemrosesan yang menghasilkan mRNA akhir yang disebut transkripsi primer. Selanjutnya adalah pengaturan ruangan. Pada sel prokariotik tidak terdapat nukleus, sedangkan pada sel eukariotik memiliki nukleus. Sehingga pada tahapan transkripsi dan translasi pada sel eukariotik terjadi pada ruangan yang terpisah, yaitu nukleus dan sitoplasma. Sedangkan pada sel prokariotik terjadi pada satu ruangan yang sama, menyebabkan protein-protein yang dihasilkan dapat langsung menyebar ke tempat-tempat fungsional. Proses sintesis protein dibagi menjadi 3, yaitu transkripsi, modifikasi pre-mRNA, dan translasi. Nah, di sini terdapat bagan yang berisi tentang proses singkat dari sintesis protein, di mana diawali dari gen yang terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Dari ketiga gen ini nantinya akan ditranskripsikan, di mana kelas 1 akan menghasilkan rRNA yang fungsinya penyusun ribosom atau ribosomal. Kelas 2 akan menjadi mRNA dan kelas 3 akan menjadi tRNA, di mana fungsinya yaitu mentransfer asam amino dari sitoplasma menuju ribosom. Nah, dari mRNA ini nanti akan keluar dari nukleus menuju ribosom untuk ditranslasikan menjadi protein. Proses pertama yaitu transkripsi. Transkripsi adalah sintesis RNA yang diarahkan oleh DNA, yaitu transfer informasi nukleotida dari DNA ke RNA. Enzim yang berperan yaitu ada RNA polimerase. Proses transkripsi harus diawali dengan ketersediaan cetakan DNA. Cetakan akan tersedia diawali dengan terjadinya denaturasi.
Nah, denaturasi terjadi dengan adanya enzim kirase yang akan memotong ikatan hidrogen, sehingga DNA akan mengalami denaturasi. Selanjutnya, proses transkripsi. Proses ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahapan pertama yaitu inisiasi. Inisiasi merupakan awal proses terjadinya proses transkripsi, di mana protein regulator dan RNA polimerase menempel pada promoter dari gen. Nah, promoter merupakan daerah DNA di mana RNA polimerase melekat dan mengawali transkripsi. Pada tahapan ini membutuhkan enzim polimerase, substrat, atau ribonukleotida, yaitu nukleotida yang gula pentosanya adalah ribosa atau NTP. Tahapan yang kedua yaitu elongasi. Setelah enzim RNA polimerase bergerak, sampai gen struktural diikuti dengan menempelnya ribonukleotida bebas pada gugus OH yang terletak pada atom C3 dari ribonukleotida pada molekul RNA yang sedang tumbuh, atau hasil dari inisiasi transkripsi. Tahapan yang terakhir yaitu terminasi. Setelah RNA polimerase sampai pada urutan nukleotida tertentu yang disebut terminator, maka proses penambahan ribonukleotida akan berhenti, yang disebut dengan terminasi transkripsi. Pada sel prokariotik, transkripsi biasanya berhenti tepat pada akhir sinyal terminasi. Ketika polimerase mencapai titik tersebut, polimerase melepas RNA dan DNA. Sebaliknya, pada sel eukariotik, polimerase ini terus melewati sinyal terminasi suatu urutan AA, U, AA, A di dalam pra-mRNA. Modifikasi pra-mRNA. Pada pemrosesan RNA dalam eukariotik, transkrip RNA atau pra-mRNA disambung dan dimodifikasi untuk menghasilkan mRNA yang matang. Enzim-enzim dalam nukleus eukariotik akan menghasilkan modifikasi mRNA dalam berbagai cara sebelum pesan genetiknya disampaikan ke sitoplasma. Selama pemrosesan RNA, kedua ujung transkrip primer biasanya diganti, seperti bagian-bagian interior tertentu dari molekul tersebut akan dipotong dan bagian-bagian sisanya disambung menjadi satu kembali. Selanjutnya yaitu gambar pada tahapan sintesis protein, yaitu transkripsi, pra-mRNA, dan translasi. Berikutnya gambar hasil dari modifikasi pra-mRNA. Tahapan modifikasi pra-mRNA. Setiap ujung molekul pra-mRNA dimodifikasi dengan cara tertentu. Ujung 5 yaitu ujung yang pertama digunakan selama transkripsi ditutup dengan bentuk nukleotida guanin yang termodifikasi. Ujung lain molekul mRNA yaitu ujung 3 juga dimodifikasi sebelum pesannya meninggalkan nukleus. Pada ujung 3, pada suatu enzim akan menambahkan ekor poli A yang terdiri dari 30-200 nukleotida adenin. Ujung yang terbentuk oleh pemotongan di arah downstream dari terminasi sinyal pengakhir AAU-AAA. Ujung-ujung yang termodifikasi ini dapat membantu melindungi RNA dari degradasi. Ekor poli A berguna untuk mempermudah ekspor mRNA dari nukleus. Selanjutnya yaitu gambar struktur ribosom, anatomi ribosom. Pada bagian A ada ribosom subunit besar, kemudian ribosom subunit kecil, kemudian ada polipeptida yang terbentuk. Pada bagian B ada tempat pengikatan RNA-T, ada subunit besar, ada subunit kecil, ada tempat pengikatan RNA-D, dan tempat keluar. Pada bagian C ada polipeptida yang terbentuk, ada asam amino selanjutnya yang akan ditambahkan pada ujung rantai polipeptida, kemudian ada RNA-T, ada kodon, dan ada RNA-D.
Selanjutnya yaitu translasi. Translasi adalah proses penerjemahan kode genetik oleh tRNA ke dalam urutan asam amino. Translasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Semua tahapan tersebut memerlukan faktor-faktor protein yang membantu mRNA, tRNA, dan ribosom selama proses translasi. Inisiasi dan elongasi rantai polipeptida juga membutuhkan sejumlah energi. Energi ini disediakan oleh GTP atau guanosin trifosfat, suatu molekul yang mirip dengan ATP. Proses translasi dalam sintesis protein ini sendiri mencakup serangkaian penerjemahan mRNA atau kondon menjadi senyawa asam amino. Termasuk pula penyambungan setiap asam amino yang cocok dengan mRNA dengan gugus peptida yang kemudian menjadi protein. Organ sel atau organel yang bertugas secara aktif melakukan proses penerjemahan tersebut adalah ribosom. Apabila ribosom telah melekat pada triplet mRNA atau kondon, maka tRNA yang ada di bagian sitoplasma selanjutnya membawa asam amino yang cocok atau sesuai dengan mRNA atau kondon. Proses translasi dibagi menjadi 3, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi atau permulaan. Tahap inisiasi dari translasi membawa bersama-sama mRNA, sebuah tRNA yang memuat asam amino pertama dari polipeptida, dan 2 subunit ribosom. Pertama, subunit ribosom kecil berikatan dengan molekul mRNA. Pada sel prokariotik, tempat pengikatan mRNA pada subunit ini mengenali urutan nukleotida spesifik pada mRNA tepat ke arah upstream dari kodon start. tRNA inisiator dengan antikodon urasil adenin sitosin membentuk pasangan basa dengan kodon adenin urasil guanin. tRNA ini membawa asam amino metionin. Kedua, kedatangan subunit ribosom besar menyelesaikan kompleks inisiasi. tRNA inisiator berada di tempat P. Tempat A tersedia untuk tRNA yang memuat asam amino berikutnya. Suatu protein yang disebut faktor inisiasi atau tidak diperlihatkan dibutuhkan untuk mengumpulkan semua komponen translasi tersebut menjadi satu. GTP guanosin trifosfat menyediakan energi untuk proses inisiasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fardi. Selanjutnya adalah proses elongasi. Pada tahap elongasi dari translasi, asam-asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama. Tiap penambahan menambahkan partisipasi beberapa protein yang disebut faktor elongasi dan terjadi dalam siklus 3 tahap, yaitu yang pertama pengenalan kodon, yaitu tRNA amino asil yang baru datang terikat pada kodon di tempat A. Selanjutnya pembentukan ikatan peptida, yaitu ribosom mengkatalis pembentukan ikatan peptida antara asam amino baru dengan ujung karboksil dari polipeptida yang sedang tumbuh. Dan tahap selanjutnya yaitu translokasi, yaitu tRNA pada tempat A ditranslokasi ke tempat P dengan membawa mRNA bersamanya. Sementara itu tRNA di tempat P berpindah ke tempat E dan dikeluarkan dari ribosom. Dalam translokasi, mRNA menggeser posisinya di ribosom sebanyak 1 kodon. Oke, seperti ini gambar
dari 3 proses tahap elongasi yang sudah saya jelaskan di slide awal tadi. Selanjutnya adalah proses terminasi atau pengakhiran. Elongasi berlanjut hingga codon stop mencapai tempat A di ribosom. Triplet basa yang istimewa ini yaitu UAA, UAG, dan UGA tidak mengkode suatu asam amino melainkan bertindak sebagai sinyal untuk menghentikan translasi. Suatu protein yang disebut sebagai faktor pelepas yaitu release factor langsung mengikatkan diri pada codon stop di tempat A. Faktor pelepas ini menyebabkan penambahan molekul air bukan asam amino pada rantai polipeptida. Reaksi ini menghidrolisis polipeptida yang sudah selesai dari tRNA yang berada di tempat T, melepaskan polipeptida dari ribosom. Sisa-sisa penyusunan translasi kemudian terpisah-pisah. Nah, seperti ini gambar dari proses dari terminasi yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan permohonan maaf jika ada kata salah yang kami jelaskan di dalam PPT kami ini. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.